Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Putri kecil, apa kamu ingin memakannya? Melihat mata besar putrinya yang berkedip, Randy tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencium pipinya yang merah. Cium, 500.000. Putri kecil membuka tangannya dan berkata dengan suara lembut, "Papa harus membayar." Randy berkata, "Putri kecil, kamu menginginkan uang? Atau apakah kamu ingin stroberi?" Mendengar kata-kata papanya, putri kecil memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya yang besar dan indah saat dia memikirkannya dengan serius. Dia menginginkan uang, tetapi dia juga ingin makan stroberi. Jadi pilihan apa yang dia punya? Setelah beberapa pertimbangan serius, putri kecil mengangkat tangan mungilnya dan berkata dengan suara lembut, "Papa, aku ingin dua-duanya." Randy menggelengkan kepalanya. "Tidak, kamu hanya bisa memilih satu." Putri kecil merasa bersalah ketika papanya dengan tegas menolaknya. Dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya dan berkata, "Papa, aku menginginkan uang dan juga ingin makan stroberi." Randy takut dia akan membuat putrinya menangis, jadi dia dengan cepat mengangkat tangannya menyerah. Oke, putri kecil, papa akan mendapatkan keduanya. Aku mencintai papa." Putri kecil bangkit dan mencium wajah papanya, dan berkata, "Papa, 50.000. Putri kecil, apa kamu mau mencium papa?" Randy membawa putri kecil dalam pelukannya dan mencium pipinya beberapa kali. Lalu Randy berkata, "Kalau begitu mari kita hitung berapa banyak yang akan papa berikan padamu kali ini." Putri kecil menghitung dengan hati-hati dengan jari kelingkingnya. 1, 2, 3, satu lagi, 2. Putri kecil menghitung jarinya beberapa kali. Tidak peduli bagaimana dia menghitung, dia tidak tahu berapa banyak uang yang akan diberikan papanya. Ada kesepakatan antara dia dan papanya. Dia mencium papanya 50.000, ayahnya menciumnya 500.000, papanya mencubit wajahnya 100.000, dan ada banyak kesepakatan rahasia antara dia dan papanya. Dan dia dimaafkan karena terlalu muda untuk mengingat semuanya sekaligus. 500.000, putri kecil menghitung dengan jarinya untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia menemukan jawaban ini. Dia memandang papanya dan tertawa bangga, seolah-olah dia berkata kepada ayahnya, "Papa, cepatlah dan berikan uangnya padaku." "Baiklah, kalau begitu aku akan memberikannya kepadamu sebanyak 500.000. Putri kecil, kamu harus ingat bahwa papa berutang banyak kepadamu sebelum aku dapat mengembalikannya kepadamu." Randy memeluk putri kecil dengan satu tangan dan mengangkat Momo kecil dengan tangan lainnya. "Putri kecil, Momo, ayo pulang." Putri kecil mendekati telinga papanya dan berkata, "Papa, 500.000. Randy tersenyum, "Baiklah, apapun yang kamu katakan." Pengawal mengikuti di belakang mereka melihat papa dan anak-anaknya. Di mata tuan mereka, anjing peliharaan Momo, yang lahir pada waktu yang hampir bersamaan, juga adalah putrinya. Saat ini di keluarga Sanjaya, yang paling berharga adalah nona kecil mereka, Keisa Putri Sanjaya, diikuti oleh anjing cantik, Momo, yang tumbuh bersama dengan nona kecil. Pria ini dan anjing ini adalah orang-orang yang tidak ada yang berani memprovokasi. Seluruh keluarga mereka memegang mereka di tangan mereka dan hati mereka. 3 tahun lalu, setelah insiden yang terjadi pada putri, Randy menggantikan semua orang pelayan di rumah. Randy tidak hanya menggantikan pelayan yang telah bekerja di keluarga Sanjaya selama puluhan tahun,
dan yang merawat putri kecilnya bukanlah orang yang dipilih oleh orang tua keluarga Sanjaya. Sekarang, pengawal ini semua adalah orang yang bersama Randy ketika dia berada di Amerika. Dia mengganti semua orang di sekitarnya dengan orang yang paling dia percayai, dan tidak ada orang lain yang bisa menentang keputusannya. Putri kecil sudah berusia 3 tahun beberapa bulan. Ketika dia berusia 3 tahun, Randy menyewa pelatih taekwondo terbaik untuk mengajarinya taekwondo di rumah. Setiap hari ketika Randy pulang kerja, dia akan berlatih dengan putri kecilnya selama 1 jam. Tidak peduli apa yang dilakukan putri kecilnya, Randy akan selalu bersabar dengannya. Ketika mama dari putri kecilnya kembali, dia akan bisa menceritakan semua yang dia ajarkan pada putri kecilnya. Katakan padanya bahwa anak-anak mereka baik-baik saja. Setelah berganti pakaian taekwondo putih, putri kecil memberikan beberapa tendangan yang mengesankan. Randy bertepuk tangan dan menyemangati, "Putri kecil bagus." Setelah menerima pujian papanya, putri kecil menjadi lebih serius setelah belajar dari pelatih. Meskipun lengan dan kakinya kecil, setiap gerakan yang dia lakukan benar-benar terlihat seperti pejuang wanita kecil. Setelah kelas berakhir, putri kecil melemparkan dirinya ke pelukan papanya dan meneguk beberapa suap air sambil memegang botol. "Papa, putri kecil akan melindungi papa di masa depan." Iya, jadilah anak yang baik." Randy menggunakan handuk untuk menyeka keringat di dahi putrinya. Melihat wajahnya yang sedikit mirip dengan putri, mamanya, Randy tidak bisa tidak memikirkan istrinya. Jika putri bersama mereka, apa yang akan dia lakukan dengan putri kecil mereka? "Bos Randy, kalau begitu, aku akan pergi dulu," kata pelatih pria muda itu. "Iya," Randy mengangguk. "Pak Guru, selamat tinggal." Putri kecil melambai ke pelatih dan berkata dengan suara lembut. "Selamat tinggal," sang pelatih balas melambai. Mengajar anak yang imut dan cantik seperti itu adalah bentuk kenikmatan hanya dari sudut pandang saja. "Papa, aku lapar." Randy melihat waktu. Hari ini, karena penundaan, waktu makan putri kecilnya telah berlalu. Tidak heran gadis kecil itu sangat lapar. Randy mengambilnya dan berkata, "Ayo, kita akan makan." "Papa, bolehkah aku memiliki saudara laki-laki?" Putri kecil hanya bermain dengan Momo setiap hari. Dia merasa sangat bosan, dan kalau saja dia punya kakak laki-laki untuk bermain dengannya, dia pasti akan sangat senang. "Putri kecil, apa kamu menginginkan saudara laki-laki?" Selama putrinya bahagia, Randy bisa mempertimbangkan untuk mengadopsi seorang anak untuk menemaninya saat dia tumbuh dewasa. Putri kecil menghitung dengan jarinya dan berkata dengan suara lembut dan lembut, "Aku ingin banyak kakak laki-laki dan perempuan." Randy mengerti bahwa sebenarnya putri kecilnya tidak menginginkan saudara laki-laki dan perempuan, tetapi karena dia terlalu kesepian dan ingin bermain dengan teman-temannya. Malam itu, Randy memikirkan pertanyaan ini setelah membujuk putri kecilnya untuk tidur. Setelah memikirkannya, Randy memutuskan untuk mengirim putri kecilnya ke Taman Kanak-kanak Wilayah Militer Jakarta. Keamanan di sana jauh lebih baik daripada di Taman Kanak-kanak para bangsawan. 3 tahun lalu, Randy sudah kehilangan putri, istrinya. Dan sekarang, Randy benar-benar tidak bisa kehilangan putri kecilnya ini. Peragaan busana Miwa berkelas dunia, dan setelah acara tersebut, tidak hanya harga para model yang meroket, tetapi para desainer di belakang layar juga mendapatkan lebih banyak perhatian. Meskipun desainer tidak memiliki banyak eksposur ke penonton sebagai model, mereka memiliki status yang jauh lebih tinggi di industri daripada model, dan mereka yang memenangkan penghargaan bahkan lebih populer. Hidup tidak banyak berubah sejak Bianca memenangkan hadiah, karena ayahnya telah mengurus semua urusannya, dan yang harus dia lakukan hanyalah menggambar rencananya, dan hidup menjadi menyenangkan. Pada hari ketiga setelah tiba di Jakarta, ayahnya membantu Bianca menerima pemberitahuan. Itu adalah program wawancara untuk segmen mode dari stasiun televisi tertentu di Jakarta.
Para desainer semuanya bekerja di belakang layar, dan Bianca tidak mengungkapkan dirinya di depan umum selama beberapa tahun terakhir. Ketika dia tiba-tiba mendengar berita ini, dia menolak dalam hatinya. Tetapi ketika Bianca melihat tatapan penuh harapan ayahnya, Bianca tidak bisa mengatakan sepatah kata pun tentang penolakan. Jadi Bianca hanya bisa mengangguk dan setuju. Di acara itu, untuk mendapatkan bidikan yang lebih baik, tim program mengatur penata rias untuk memakai riasan tebal untuk Bianca. Biasanya, Bianca hampir tidak tahu cara merias wajah. Ketika dia perlu menghadiri acara-acara tertentu, yang perlu dia lakukan hanyalah memakai sedikit riasan, dan itu sudah bisa menarik perhatian semua orang agar tertuju padanya. Hari ini adalah pertama kalinya Bianca memakai riasan yang begitu tebal. Bedak foundation yang tebal dan rona merah di pipinya hampir membuatnya tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.